Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 18 Maret 2026 dengan judul Melangkah Keluar dengan Iman. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan begitu baik mengasihi dan mencintai kami. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 hingga ayat 13. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Ia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Dan dia melakukannya, namun baik makanan maupun minyaknya tidak habis sampai masa kelaparan berakhir. Janda dari Sarfat telah melangkah maju dengan iman, dan Tuhan telah memberi upahnya. Joseph Bates mengalami beberapa pengalaman serupa. Pada usia 36 tahun, ia telah mengumpulkan cukup uang untuk pensiun. Namun, pada akhir tahun 1844, ia telah memberikan hampir semua untuk menyebarkan pekabaran Miller. Kedermawanannya menempatkannya pada posisi di mana ia juga harus melangkah maju dengan iman. Pemikiran itu membawa kita kembali ke buku-buku kecilnya. Ia menemukan bahwa lebih mudah menulis buku daripada membayar untuk penerbitannya. Jadi pada musim gugur tahun 1847, ia duduk untuk menulis buku setebal lebih dari 100 halaman dengan hanya 12,5 sen yang dimilikinya. Tepat sebelum ia pergi ke percetakan, istrinya memintanya untuk membelikan tepung. Namun, karena hanya memiliki 12,5 sen, ia hanya dapat membeli 2 kilogram tepung. Istrinya yang tidak mengetahui keadaan suaminya bertanya, mungkin seorang pria yang telah berlayar dengan kapal-kapal mengelilingi dunia pulang ke rumah hanya dengan sedikit tepung. Pada saat itu ia mengatakan 2 hal kepada istrinya. Pertama, bahwa ia telah menggunakan semua tabungannya. Dan kedua, bahwa ia sedang menulis buku lain tentang hari Sabat. Berita itu benar-benar membuat istrinya frustasi. Lagi pula saat itu ia belum menerima hari Sabat. Seperti yang dikatakan Bates, ia tidak memahami tugasku. Sebagaimana biasanya dia memberitahu Prodi istrinya bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Dan itu benar. Tak lama kemudian ia merasa terdorong untuk pergi ke kantor pos, di mana ia menerima surat yang berisi uang $10 di dalamnya. Dengan uang itu, ia dapat membeli bahan-bahan keperluan makanan yang cukup dan setidaknya dapat berpikir untuk menerbitkan bukunya. Walaupun demikian, saat itu ia tiba di percetakan dengan uang yang tidak cukup. Tetapi di sanalah ia dapat mengetahui bahwa orang lain telah menanggung biaya penerbitan itu. Iman atau kebodohan? Itu tetap menjadi pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Tuhan terus memberkati mereka yang melangkah maju dengan iman. Dan terkadang dia masih menggunakan orang lain sebagai agennya dalam membayar kebutuhan kita. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.